Perkenalkan, nama saya Kevin Eutimia dengan NIM 230211060046. Nah, di sini saya akan membuat video tentang routing protokol menggunakan metode RIP atau uh, Routing Information Protocol pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, yang pertama itu kita akan membuat topologi jaringan. Jadi yang pertama ada router, kemudian ada switch sebanyak 2 buah. Nah, kemudian akan ada end device. End device-nya itu saya menggunakan PC sebanyak 2 buah untuk masing-masing switch. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan lagi sebanyak routernya akan ada sebanyak 4 buah router. Jadi masing-masing router itu akan ada 2 switch dan masing-masing switch akan ada 2 PC. Nah, seperti ini. Kemudian akan ada lagi router di sini, switchnya di sini, dan device-nya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut untuk router yang keempat. Nah, untuk yang router keempat ini kita akan mencoba menggunakan access point. Nah, untuk caranya itu sama, menggunakan switch, kemudian kita menambahkan wireless device, yaitu access point. Nah, seperti ini. Access point. Nah, untuk access point-nya itu end device-nya sendiri kita akan coba menggunakan laptop. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, lanjut kita akan menyeting masing-masing PC, switch, dan juga routernya agar seluruh PC ini dapat terhubung satu sama lain dan dapat mengirimkan paket data. Jadi nanti misalkan dari PC 0 ini dapat mengirimkan paket data ke PC 11 dan juga dapat mengirimkan ke laptop 0 ini. Oke, jadi yang pertama kita akan menyeting dulu untuk PC yang pertama. Kita menggunakan IP configuration. Di sini kita menggunakan IP 192.11.4.4. Nah, untuk subnet masknya itu menggunakan 255.255.255.0. Nah, untuk default gateway-nya ini kita bebas menggunakan di mana asalkan mengikuti dengan IP yang di atas ini. Misalkan saya akan membuat default gateway dari IP 192.11.4.4 ini menjadi 192.11.4.1. Nah, ini mengapa saya membuat begini, agar supaya pada switch yang sama dan switch yang sama namun berbeda device itu nanti default gateway-nya akan sama. Nah, kita akan melihatnya seperti ini. Ini sudah jadi. Kita lanjut di sini. Ini yang PC kedua di switch yang pertama. Membuat ini 4. Nah, kita bisa lihat perbedaannya di sini dengan yang PC 1 tadi. Nah, PC ini IP-nya 4.4, sedangkan yang di PC sebelahnya namun masih dalam satu switch yang sama akan menggunakan 4.5. Nah, untuk default gateway-nya sendiri itu akan menggunakan IP yang sama. Seperti ini. 11.4.1. Nah, ini akan sama karena mereka masih dalam satu switch yang sama. Sehingga default gateway-nya sendiri itu akan sama. Nah, lanjut ketika sudah selesai setting ini,
eh, kita akan lanjut untuk ke PC berikutnya. Namun sebelum itu saya akan melabelkan dulu untuk PC ini. Nah, untuk yang di switch untuk perangkat pada switch yang berikutnya itu dia akan menggunakan IP yang berbeda. Namun perbedaannya itu terletak pada oktet ketiganya. Nah, seperti ini saya akan membuat ini untuk PC 2 ini. Saya akan mengaturnya menjadi seperti ini. 11. Nah, karena tadi yang di switch sebelumnya itu menggunakan 4, nah di switch yang berikutnya ini akan menggunakan angka yang berbeda yang tidak boleh sama dengan 4 ini, angka pada bilangan oktet yang ke 3. Nah, jadi saya akan mencoba menggunakan 5 dan 6. Nah, IP-nya akan jadi seperti ini. Kemudian subnet masknya sama karena berada pada kelas C. Nah, ini juga mengapa dia berubah pada oktet ketiganya ini karena IP-nya ini merupakan IP kelas C. Untuk default gateway-nya kita buat sama seperti caranya pada switch yang sebelumnya. Seperti 5.1. Nah, ini akan saya samakan nanti dengan PC sebelahnya yang pada router yang sama. Oke, kemudian ini sudah lanjut PC yang ini. Nah, kita akan menyamakannya 9, 11, 5, 7. Subnet masnya sama dan gateway-nya harus sama juga. Oke. Nah, setelah seperti ini boleh tutup. Tidak boleh tutup. Nah, untuk labelnya sendiri saya akan berikan label 1, 5. Oh, maaf, ini harusnya 6. Di sini akan menjadi 2, 5, 7. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan menghubungkan masing-masing PC dan juga switch serta router. Caranya itu karena ini berbeda device, PC ke switch itu berbeda device, jadi kita akan menggunakan kabel straight, nah, copper straight through. Sedangkan untuk device yang sama nantinya akan menggunakan copper crossover, namun kita tidak akan menggunakan kabel crossover ini karena berbeda-beda device untuk menghubungkannya. Kita akan menggunakan straight, tapi device Ethernet 0, ini 01. Ini juga. Ini dihubungkan di sini, kasih Ethernet 1. Kita hubungkan di sini. Kita hubungkan di sini. Oke. Nah, seperti itu saja. Kemudian lanjut untuk menyeting ke router yang ini dan juga router yang ini. Nah, untuk yang router ini saya akan menggunakan IP yang ada pada kelas B. Sedangkan ini saya akan menggunakan IP yang berada pada kelas A. Untuk itu saya akan memberikan keterangan di sini router kelas C. Di sini saya akan menggunakan router kelas B. Sini saya akan menggunakan kelas A. Lanjut untuk IP pada switch yang pertama, PC yang pertama di switch yang pertama ini saya akan mencoba menggunakan IP 186, kemudian 3.2.3. Nah, untuk subnet masknya sendiri itu berbeda dengan yang kelas C tadi.
yaitu pada kelas B ini menggunakan 255.255.0.0. Nah, untuk default gateway-nya itu saya akan menggunakan seperti ini. 186.3.1.1. Nah, mengapa dia berubahnya itu pada oktet ketiga dan keempat itu dikarenakan ini kelas B yang dimana yang dapat berubah itu pada oktet ketiga dan keempatnya. Seperti ini kita bisa lihat di mana 00 itu berada pada oktet ketiga dan oktet keempat. Jadi saya akan membuatnya seperti ini. Kita buat juga yang sama pada PC yang sebelahnya, masih dalam satu switch yang sama. 186.3.2.4. Nah, subnet masknya sama. Kita buat ini 186.3.1.1. Nah, untuk default gateway-nya sendiri itu sama. Sistem pengerjaannya itu sama seperti yang pada kelas C tadi. Namun yang berbeda itu terletak pada bagian oktetnya. Itu oktet ke 3 dan 4. Sedangkan yang tadi yang berubah di sini hanya oktet ke 5-nya saja. Nah, lanjut. Ini sudah selesai. Kita lanjut pindah ke visi 6 dan 7 pada switch yang berbeda. Nah, karena tadi ini 186.3.2.3 dan ini 186.3.2.4. Nah, kita lanjut di sini. Berarti kita akan membuat perubahan yang dimana perubahannya itu tidak boleh sama pada oktet keduanya. Yang di kelas C tadi itu yang berubah tiap beda switch itu pada oktet ketiga, sedangkan yang pada kelas B itu yang akan berubah pada oktet keduanya. Jadi akan seperti ini. 4.2.5. Nah, seperti itu. Visi 7-nya akan menjadi 186.4.2.6. Nah, seperti itu. Lanjut kita akan meeting IP address-nya, sesuaikan dengan yang keterangan di luarnya 4.2.5. Subnet mask yang sama dan default gateway-nya menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. 86.4.1.1 sama seperti yang di sini. Namun berbeda hanya pada oktet keduanya. Nah, kita lanjut ini berarti sama 1.4.2.6. Nah, seperti itu. Sama. Oke, sudah sama. Nah, lanjut untuk yang pada kelas A. Pada kelas A ini saya akan memakai IP yang pertama itu 11.2.3.3. 11.2.3.3. Nah, untuk subnet masknya yang pada kelas A itu dia dapat terpakai untuk hostnya pada oktet kedua, ketiga, dan keempat. Jadi untuk default gateway yang akan saya pakai itu seperti ini 11.1.1.1. Nah, seperti ini. Untuk caranya itu sama dengan kelas C dan kelas B yang tadi, hanya berbeda pada letak oktet yang dapat diubah. Nah, kita akan memberikan keterangan 11.2.3.3. Nah, sudah sama seperti itu.
Kemudian kita lanjut di sini 11.2.3.4. Nah, untuk IP-nya sendiri kita akan setting 11.2.3.4. Subnet masih sama, default gateway-nya 111. Oke, seperti itu saja. Ini akan jadi sama. Nah, lanjut, karena berbeda switch, kita mengikuti sistem yang sama pada kelas C dan kelas B, di mana kelas C itu tiap beda switch dia akan berbeda pada oktet ketiganya. Nah, untuk kelas B yang berbeda itu pada oktet keduanya. Nah, untuk yang kelas A sendiri akan berbeda pada oktet pertamanya. Jadi saya akan membuat seperti 12.2.3.5. Nah, seperti itu. Dan ini sebelahnya akan jadi 12.2.3.6. Nah, seperti itu. Lanjut, kita akan menyeting untuk IP address-nya yang ada di dalam. 12.2.3.5. Subnet masih sama. Kemudian default gateway-nya seperti 12.1.1.1. Mungkin kita exit. Ini juga sama 12.1 maaf 12.2.3.6 255.0. Untuk default gateway-nya kita akan menggunakan yang sama 19.3.3. Oke, sudah seperti ini. Nah, sekarang saatnya untuk menghubungkan. Nah, kemudian untuk menghubungkan ke router masing-masing sama menggunakan kabel straight juga. Menghubungkannya seperti ini. Nah, untuk yang bagian access point ini, kita harus menyeting dulu untuk device laptopnya. Nah, ini device laptopnya masih menggunakan port fast Ethernet. Jadi, kita dapat mengubahnya agar dia menggunakan port wireless agar bisa terhubung ke access point-nya. Nah, caranya itu kita harus mematikan pertama untuk device-nya, kemudian kita tarik modul LAN-nya, kita menggunakan modul wireless. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah dinyalakan kembali. Kemudian kita setting untuk IP laptop. Nah, untuk IP laptop sendiri saya akan mencoba menggunakan IP statik saja. Nah, untuk IP statik yang akan coba saya gunakan itu menggunakan IP kelas C, itu 192.168.10.5. Nah, untuk default gateway-nya saya akan menggunakan 192.168.10.1. Seperti itu saja. Oke, ketika sudah, saya akan mencoba menghubungkan router ke switch-nya, kemudian switch-nya ke access point port 0. Nah, ini akan jadi seperti ini. Oke, nah kita dapat melihat di sini bahwa
kabel pas Ethernet yang dihubungkan dari router ke switch itu semuanya masih merah, belum ada yang menyala. Hal itu disebabkan karena portnya sendiri ini harus dinyalakan secara manual. Bagaimana cara menyalakannya? Itu menggunakan yang namanya CLI, yaitu Command Line Interface. Kita dapat men-setting untuk yang router pertama ini pada kelas C. Nah, untuk komennya itu bisa dilihat di sini. Would you like to enter initial configuration dialog? Pertama, kita memilih no, agar dia mulai dari tahap yang paling awal. Nah, press return, tekan enter, kemudian ini kita ketikkan enable. Nah, enable ini masuk dalam perintah yang dapat mengkonfigurasi router ini. Yang pertama itu kita akan mengetik configure terminal. Nah, ini kita telah masuk ke dalam configuration commands. Nah, pada configuration ini kita bisa mengkonfigurasi seluruh router. Nah, seperti yang ada di sini, kita dapat mengkonfigurasi di bagian routing, kita bisa mengkonfigurasi bagian interface. Nah, untuk mengkonfigurasi yang pertama pas Ethernet ini yang terhubung ke switch yang pertama, itu kita akan menggunakan FA0/0. Caranya itu kita akan menuliskan interface. Ada banyak pilihan, kita dapat menulisnya bisa pas Ethernet 0/0, bisa. Kita juga bisa menggunakan FA0/0. Nah, di sini saya akan menggunakan FA0/0 saja agar komennya tidak terlalu panjang. Kita masuk ke dalam interface yang pertama pada face Ethernet 0/0, yang dimana dia akan router kelas C ini menghubungkan ke switch yang pertama. Nah, di sini kita akan memasukkan IP address default gateway yang ada pada switch yang pertama ini. Nah, untuk default gateway yang tadi itu ini kan 192.11.4.4. Ini untuk IP PC yang pertama. Default gateway-nya itu 192.11.4.1 itu untuk default gateway. Jadi kita akan menuliskan seperti ini, 11.4.1. Nah, jangan lupa untuk subnet masknya. Nah, sudah seperti ini saja. Kemudian, nah ini komen yang akan menyalakan port pas Ethernet 0/0-nya ini agar bisa menghubungkan antar switch ke router menggunakan komen no shutdown. Nah, ini bisa dilihat line protocol on interface pas Ethernet 0/0 change state to up, ke atas, jadi dia akan menyala. Nah, bisa dilihat di sini dia akan berubah lambangnya menjadi ke atas, dan ini sementara meloading untuk sistem. Nah, kemudian jika sudah, kita mengetikkan exit agar bisa keluar dari interface face Ethernet 0/0. Kita akan menyeting lagi, namun untuk ke face Ethernet yang berikutnya, yaitu 1/0. Menggunakan perintah yang sama, FA1/0. Kita masuk ke dalam interface ini. Nah, di sini kita akan memasukkan IP address default gateway yang ada pada switch kedua ini, yang dimana default gateway-nya itu 192.11.5.1 seperti ini. 11.1 dan subnet masknya. Nah, jika sudah, kita akan menggunakan shutdown lagi agar
portnya itu menyala. Nah, sudah ada keterangan seperti ini, dan router ini sudah dapat terhubung antara switch. Jadi PC yang berada di switch ini dapat mengirimkan paket data ke switch yang ada, device yang ada pada switch kedua ini. Kita dapat mengetesnya jika ininya sudah menjadi hijau. Untuk itu kita sebelum menunggunya, kita akan setting untuk router kelas B dan kelas A serta router access point. Nah, cara mengerjakannya pun akan sama seperti yang pada kelas C. Jadi akan seperti ini. Default gateway-nya ya, untuk subnet masknya akan berbeda sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kemudian exit, kita masuk ke interface berikut. IP address kanan P4 shutdown. Exit, kita pindah ke kelas A. Yang pertama itu ada gateway-nya. Nah, seperti ini. Kemudian enter. Lanjut. Setelah ini kita akan exit, masuk ke interface, IP address 12. Ini default gateway untuk switch yang keduanya. Nah, ini sudah menyala. Kemudian kita exit lagi. Lanjut kita setting terminal interface Nah, untuk IP address sendiri sebenarnya opsional. Kita bisa menggunakan gateway yang sama, bisa juga langsung menggunakan IP address untuk laptop ini, tergantung device yang ada itu ada berapa. Untuk di sini karena saya hanya menggunakan satu device, saya akan menggunakan default gateway-nya saja. Satu. Ini sudah selesai untuk setting dalam masing-masing router. Nah, kita akan mencoba pengiriman data untuk masing-masing ini ke switch yang ada di sebelahnya. Nah, dia akan failed. Namun untuk yang percobaan kedua dia akan successful. Nah, seperti ini.
semuanya bisa terkonek. Nah, untuk yang sekarang kita akan menghubungkan untuk router masing-masing router. Jadi kita akan menghubungkan router ini ke router ini, ke router ini, dan ke router ini, agar device yang ada pada router ini dapat mengirimkan nantinya paket data ke dalam router ini, ke dalam device pada router ini. Bisa juga ke dalam device pada router ini. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menggunakan kabel serial LTE ataupun DCE. Perbedaannya itu DCE ini menggunakan clock rate, yang dimana clock rate itu dapat mengatur seberapa laju kita dapat mengirimkan paket data. Misalkan ada paket data yang memiliki ukuran tertentu. Nah, clock rate ini yang dapat membantu untuk membatasi kecepatan untuk mengirimkan paket data tersebut sesuai dengan besarannya, sesuai size-nya. Nah, di sini saya akan coba menggunakan serial LTE, menghubungkan serial 2/0 ke serial 2/0. Nah, ini kabelnya sudah terhubung seperti ini. Ini lanjut, saya akan menghubungkan dari serial 3/0 ke serial 2/0. Bisa dilihat akan menjadi seperti ini. Dan di sini saya akan menggunakan ini serial 3/0 ke serial 2/0. Nah, belum cukup sampai di sini karena port serial ini belum dinyalakan, juga belum disetting, jadi dia pasti akan fail. Nah, ini pasti akan fail, terus menerus akan fail. Untuk itu saya akan coba menyetingnya menggunakan komen, karena tadi kita masuk ke dalam interface Fast Ethernet yang ini FA0/0 dan juga FA1/0. Nah, di sini saya akan menggunakan SE2/0 interface. Ingat, interface SE2/0. Nah, di sini saya akan memasukkan IP address yang dapat menghubungkan router ke router. Nah, untuk IP address-nya sendiri itu akan menggunakan IP address baru, dan itu optional. Yang penting pada masing-masing kabel yang terhubung itu dia berada dalam satu jaringan yang sama. Contoh, saya akan mencoba menggunakan IP address untuk kelas A. Saya akan mencoba menggunakan kelas A, yang dimana saya akan menggunakan 10.0.0.1. Nah, untuk untuk subnet masknya 155.0.0. Seperti ini. Kemudian saya bisa langsung shutdown. Nah, dia akan change state to down, namun nantinya dia akan menyala jika serial pada router B ini sudah dinyalakan. Nanti dia akan state up bersamaan. Jadi saya akan coba exit. Saya akan coba setting di router B. Sama seperti yang tadi, interface SE2/0. Nah, karena tadi IP-nya yaitu 10.0.0.1, jadi saya akan menggunakan di sini IP address 10.0.0.2 agar dia masih dalam satu jaringan yang sama.
Kemudian saya akan menggunakan shutdown. Nah, lihat di sini. Jika sudah berhasil, dia otomatis akan state to up. Nah, bisa dilihat di sini line protocol on interface serial 2/0 change state to up. Jadi dia akan menyala dengan otomatis jika kabelnya itu yang telah dihubungkan di router berikutnya itu sudah dinyalakan juga. Jadi akan sama-sama menyala. Nah, lanjut. Karena kelas C ini hanya terhubung dengan satu router, sedangkan kelas B ini terhubung dengan dua router, yaitu kelas C dan juga kelas A, maka kelas B ini akan ada settingan tambahan. Nah, settingan tambahannya itu seperti ini. Untuk kelas C saya tutup dulu. Kita akan masuk ke port serial yang terhubung ke kelas A, yaitu SE3/0. SE3/0. Nah, untuk IP-nya sendiri saya harus menggunakan IP yang baru yang tidak yang berbeda dengan jaringan yang ada di kabel serial kabel DTE yang berada di serial 2/0 pada kelas B, yang dimana ini tadi itu menggunakan 10. Nah, untuk serial 3/0-nya yang terhubung ke kelas A, saya akan menggunakan 20. 20.0.0.0 titik 1 255 0. Nah, sudah seperti ini. Dan saya akan shutdown. Nah, dia akan tetap stay to down karena yang di router A ini belum saya nyalakan. Kemudian saya exit, lanjut setting untuk yang kelas A. Nah, untuk yang kelas A ini kita perlu perhatikan bahwa port serial yang terhubung dengan kelas B pada kelas A ini dia menggunakan SE2/0. Nah, jadi kita harus menyetingnya agar sama itu pada interface serial yang 3/0 karena itu pada kelas A yang terhubung 2/0 yang terhubung pada port serial 3/0 kelas B. Misalkan interface SE2/0. Nah, setelah masuk kita akan menggunakan jaringan yang sama. IP address 20 sama .0.0.2. Untuk segmen kelasnya juga sama seperti kelas A pada umumnya. Misalkan host shutdown. Nah, kita bisa lihat di sini dia akan state to up juga sama. Oke, berarti ini sudah selesai untuk yang kelas B. Nah, kelas A, maaf. Jadi saya akan lanjut untuk kelas A yang terhubung pada access point. Nah, itu saya akan melihat dulu untuk serialnya 3/0. Berarti kita akan exit dulu. Nah, kita akan masuk ke interface 3/0. SE3/0. Serial 3/0. Nah, karena tadi saya menggunakan 20, berarti saya harus menggunakan 21 atau seterusnya. Nah, kita bisa menggunakan IP address 21.0.0.1. Subnetnya 55.0.0. Oke, saya akan shutdown seperti ini. Nah, dia akan sama seperti kelas-kelas sebelumnya, dan saya akan setting di sini. Saya akan masuk ke kelas A tadi sudah, berarti ini interface. Kita lihat dulu ini serial 2/0, berarti di kelas access point kita akan 2/0.
Nah, lanjut, ini saya akan masukkan IP address yang sama, dia satu, jaringan yang sama, namun berbeda host. Seperti ini. Misalkan host shutdown. Nah, seperti ini, dan kita telah selesai men-setting untuk terhubungnya router-router yang ada. Namun kita harus coba dulu. Biasanya dia akan fail, dia tidak akan berhasil. Nah, bisa dilihat di sini, dia akan fail. Itu karena kita belum men-setting untuk yang namanya RIP. RIP ini yaitu Routing Information Protocol. Karena untuk menyetingnya sendiri yaitu pertama kita akan masuk ke routing RIP. Caranya itu kita tinggal menuliskan routing RIP. Maaf, router. Nah, kita menginginkan router RIP. Nah, namun karena RIP di sini masih bersifat yang lama, jadi saya akan mencoba menggunakan versi yang terbaru, yaitu version 2. Nantinya dia akan terlihat di sini menjadi version keduanya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini V2 version 2. Namun alangkah baiknya saya akan menyetingnya lewat CLI saja. Kita coba exit ulang. Kita masuk lagi ke dalam server IP. Karena tadi sudah menggunakan version 2, jadi tidak perlu lagi. Kita akan menambahkan network. Network ini IP address yang ada pada router pada kelas C ini. Nah, IP address yang akan digunakan itu mencakup IP address default gateway yang berada pada switch 2 buah ini, yang dimana default gateway ini dan juga default gateway ini nantinya akan dimasukkan ke dalam network ini. Jadi semisal seperti ini, default gateway yang pertama di switch pertama itu 192.11.4.1. Nah, kita akan menambahkannya seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan lagi default gateway-nya yang kedua, 92.11.5.1. Kemudian kita akan menambahkan IP address yang ada pada kabel serial ini tadi, yang dimana dia menggunakan IP kelas A, yaitu network 10.0.0.1. Nah, seperti itu. Dan kita akan coba enter. Nah, setelah enter, dia otomatis akan termasuk ke dalam settingan RIP. Kita bisa exit dan kita bisa melihat di sini. Nah, dia akan jadi seperti ini. Mengapa dia di belakangnya 0 itu? Karena saya menggunakan yang V2, dia langsung otomatis terbaca 0. Itu salah satu kelebihan untuk version 2 ini. Nah, kita bisa lihat untuk RIP-nya tadi itu 10.0.0 sama dengan yang ada pada serial 2-nya yang menggunakan IP 10. Untuk yang IP gateway pertama 4 dan IP gateway yang kedua itu di 5. Berarti ini sudah benar. Kelas C sudah selesai. Nah, lanjut ke kelas B. Kelas B, pertama saya akan exit terlebih dahulu. Kemudian
kan, saya akan masuk ke interface. Maaf, bukan interface, ini bukan router RIP. Nah, sama seperti kelas C tadi, saya harus menggunakan version 2 dulu. Lalu saya akan menambahkan gateway pada masing-masing switch. Saya perhatikan titik 3, titik 2, titik 1. Maaf, titik 1, titik 1. Seperti ini. Enter. Lanjut yang kedua. 186 411. Enter. Nah, untuk router kelas B ini, karena dia terhubung antar dengan dua router, otomatis dia akan mengisi dua router yang sama. Jadi untuk IP itu sama seperti yang di kelas C tadi. Yang pertama ada 10.2. Nah, ini yang terhubung ke kelas C. Kita boleh enter di sini. Kemudian untuk yang terhubung ke kelas ke kelas A, kita akan 11.0.0.1. Kita bisa enter. Kemudian kita exit dan kita dapat melihat di sini untuk settingan RIP-nya. Maaf, saya salah. Coba exit terlebih dahulu. Network, kita akan coba hapus dulu yang 11.0.1. Kita menggantinya dengan network 20.0.1. Bisa dilihat di sini. Oke, kita exit. Coba kita lihat. Nah, untuk yang 11 tadi sudah hilang. Kita menggunakan yang 20 sebagaimana kita lihat di sini 10 dan ini 20. Nah, sudah betul. Oke, kita lanjut untuk yang kelas C. Kelas A. Lalu masuk ke router RIP. Router RIP ini kita masuk lagi ke version 2 terlebih dahulu, kemudian masukkan untuk default gateway masing-masing switch ke 11. Kemudian kedua network 12.1.1.1. Seperti itu. Kemudian untuk router IP untuk router di kelas A itu kan ada dua juga, sama seperti pada kelas B tadi. Jadi saya akan menggunakan 20.0.0.2, kemudian network ke 1.0.0.1. Nah, kita exit dan kita lihat kembali pada ini. Nah, sudah seperti ini. Untuk yang V2 kita bisa lihat ini 11 sama ada 11-nya, 12 ada, 20 dan juga 21. Oke. Berarti untuk settingan yang kelas A sudah selesai. Kemudian kita akan coba setting untuk yang di kelas access point. Kita masuk ke router RIP. Kemudian version 2. Lanjut kita masukkan network device-nya 92.168.10. Tadi kemudian masukkan untuk IP router ke kelas A tadi, yaitu ada 21.0.0.2 seperti ini. Dan exit, kita bisa lihat kembali di sini. Nah, dia akan seperti ini. 21. Kita bisa lihat di sini 21 juga. Nah, seperti ini. Baiklah, mari kita coba
Apakah dia berhasil untuk ke kelas B? Dia failed. Nah, ini sudah menjadi successful. In progress. Oke. Sini sukses. Ke sini progress. Failed. Sukses. Oke. Kita bisa lihat di sini untuk semuanya dia sudah mulai sukses, dia sudah mulai mengenali untuk jalur tercepatnya. Nah, kita juga bisa menggunakan ping, command prompt, ping 186.2.3.3. Nah, dia akan berhasil seperti ini. Oke, kita coba untuk ke kelas A. In progress, dia akan fail. Nah, dia sudah successful. Successful lagi. In progress, dan dia akan fail. Nah, success. In progress, failed, success. Nah, ini tadi serial sudah disetting. Oke. Coba kita tes dari kelas C ke laptop. Dia akan failed pertama kalinya. Oke, yang kedua sukses. Nah, berarti routing protokol kita telah berhasil, semuanya telah sukses. Sukses dari kelas B, sukses kelas A, sukses. Oke. Nah, sekian untuk video cara routing protokol menggunakan metode RIP. Maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu menonton video ini, dan sampai jumpa.